Jadi Kerajaan Sriwijaya itu kebanggaan Sumatera Selatan dan bahkan kebanggaan Indonesia. Kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan maritim terbesar di dunia. Kalau kita selalu menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara maritim, kalau ditanya kerajaannya mana? Iya, Sriwijaya. Tenaga-tenaga informal itu harus dilindungi. Kalau pekerja formal sudah banyak yang dilindungi, pegawai, kemudian karyawan sudah banyak. Tapi petani, nelayan gitu ya, masyarakat UMKM itu harus dilindungi. Jadilah orang yang terbaik, mempunyai banyak kelebihan, mempunyai banyak kemampuan, kita punya kapasitas, kita punya kecerdasan intelektual. Itulah orang yang terbaik. Orang-orang yang terbaik akan diperhitungkan. Orang-orang yang terbaiklah yang akan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar, Pak? Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcastnya Ayu Media Network. Jadi saat ini kan Sumsel berusia ke 78 tahun tanggal 15 Mei kemarin, Pak. Jadi apa kabar nih untuk Sumsel saat ini, Pak, di usia yang ke 78 tahun? Iya, terima kasih. Jadi di tahun 2024 ini Sumatera Selatan berusia 78 tahun. Usia yang sudah cukup matang, sudah dewasa, karena Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang tertua di Indonesia. Sumatera Selatan ini berdiri pada saat awal-awal kemerdekaan, dibentuk sejak awal-awal kemerdekaan. Maka dari Sumatera Selatan lah kemudian lahir provinsi-provinsi lain yang ada di Sumaksel. Dari Sumsel itu lahir ada Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Bengkulu, kemudian Bangka Belitung. Nah, jadi perkembangan Sumatera Selatan yang di usia ke-78 ini sudah sangat baik. Banyak capaian-capaian yang positif, banyak prestasi, kinerja, penghargaan yang sudah diterima. Ini semua berkat kerjasama, berkat kekompakan, berkat kebersamaan seluruh elemen, seluruh komponen, seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Selatan. Jadi di tahun ini saja sudah lebih dari 34 penghargaan yang kita terima. Sejak saya masuk tahun lalu di bulan Oktober itu sudah 50 lebih dari Oktober sampai dengan sekarang. Penghargaan sih bukan tujuan, tetapi penghargaan salah satu indikator bahwa apa yang kita lakukan itu mendapatkan apresiasi. Dan secara makroekonomi cukup bagus, positif, kemudian perkembangan-perkembangan lain, penanganan stunting, kita juga menempati terbaik dalam penanganan stunting, kemudian terkait juga penanganan stunting sudah, kemiskinan ekstrim juga sudah, itu juga mendapatkan apresiasi. Begitu juga yang lain-lain, penanganan inflasi cukup terkendali. Dan pembangunan yang lain di infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain terus berjalan sangat baik. Jadi kita bicara 78 tahun Sumsel ini sendiri, Pak. Tentu Bapak punya visi dan misi nih, Pak. Punya visi dan misi Sumsel maju terdepan dan berkelanjutan. Bisa Bapak jelaskan sedikit, Pak? Terus bagaimana cara Bapak mewujudkannya? Iya, tentu tujuan daerah semua ingin maju. Maju dari berbagai aspek, dari berbagai sektor, itu yang akan kita dorong. Kemudian juga kemandirian. Kita tahu bahwa otonomi daerah itu tujuannya agar daerah itu mandiri. Jadi mampu mengelola daerahnya sendiri, mempunyai pendapatan yang cukup, mengembangkan daerahnya dengan potensi yang ada itu dikembangkan dengan maksimal, sehingga bisa mewujudkan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah itu yaitu antara lain meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. Kita semua menuju ke sana. Nah, terdepan kemudian berkelanjutan itu tentu pembangunan, seluruh upaya yang kita lakukan bukan hanya berhenti untuk generasi sekarang, tapi kita harus pikirkan generasi yang akan datang. Seluruh pemerintahan itu berkelanjutan, siapapun pemimpinnya. Tidak boleh seluruh program kemudian berhenti tidak dilanjutkan. Kemudian berkesinambungan. Nah, itu yang akan kita bangun, jadi maju, terdepan, kemudian berkesinambungan atau berkelanjutan, maknanya yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, tadi kan Bapak sempat mengatakan terkait dengan potensi ekonomi di Sumatera Selatan, kan Pak ya. Apalagi kemarin pertumbuhan ekonomi Sumsel ini menjadi terbesar kedua ya Pak ya. Iya.
di Pulau Sumatera. Ya. Nah, terus cara Bapak untuk meningkatkan potensi ekonomi di Sumsel sendiri itu seperti apa sih? Boleh dijelaskan sedikit, Pak? Iya, Sumatera Selatan itu salah satu daerah terbesar di Indonesia. Kalau di Sumatera itu bisa dibilang nomor 2 lah dari berbagai aspek gitu ya. Kalau di Indonesia termasuk yang terbesar. Maka potensi yang sangat baik ini, provinsi yang sangat besar ini harus bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Kalau salah mengelola bisa berdampak buruk. Tapi kalau kita bisa mengelola itu bisa sangat baik dalam rangka mendorong kemajuan. Nah, maka untuk bisa meningkatkan perekonomian, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik, yang paling utama tadi kita harus bersama-sama. Maka di Sumatera Selatan itu saat ini sedang menggalakkan gerakan serentak, gerakan bersama-sama. Jadi kita akan melakukan sesuatu itu bersama-sama dan serentak. Ini untuk bisa lebih mengoptimalkan hasil yang kita inginkan. Setelah gerakannya bersama-sama dan serentak, kita juga harus tahu potensinya. Potensinya apa saja, dan potensi di Sumsel sangat besar. Potensi tambangnya, potensi pertanian, wisata, perkebunan, dan masyarakatnya, penduduknya juga cukup besar. Jadi bonus demografi itu harus kita bisa kelola dengan baik. Dengan memanfaatkan potensi yang ada, kemudian kita bergerak bersama-sama serentak, kemudian dengan cara-cara inovatif, ini yang penting. Jadi bukan dengan cara-cara biasa, harus ada dengan cara-cara yang luar biasa dalam menyelesaikan setiap persoalan. Apalagi Sumatera Selatan ini besar, tidak bisa dengan cara-cara kecil. Maka kita semua agar ada lompatan yang besar, kita harus melakukan dengan cara-cara besar, dengan melakukan inovasi terus-menerus. Dan dengan ini mudah-mudahan kita bisa lebih maksimal lagi. Hasilnya selama ini sudah cukup baik, tetapi dengan upaya yang terus-menerus akan jauh lebih baik lagi. Menarik tuh Pak, jadi program serentak yang saya baca di Sumatera Selatan itu, jadi ada 7 program serentak yang Bapak lakukan Pak ya? Saat ini sudah ada 7. Boleh dijelaskan Pak mungkin, dan inspirasi Bapak itu didapatkan dari mana sih Pak? Iya. Jadi selama ini semua sudah bergerak, semua sudah melakukan tugasnya masing-masing. Pemerintah menjalankan tugasnya, kemudian swasta juga sama. Tetapi masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Ini inspirasi saya. Kalau bergerak sendiri-sendiri hasilnya tidak optimal dan tidak akan kelihatan, tidak fokus, dan juga tidak efektif. Maka saya berpikir semua yang kita lakukan dengan tujuan yang sama tadi harus dilakukan bersama-sama, dilakukan dengan serentak, dengan kekompakan tadi. Nah, gerakan serentak ini berarti menyatukan seluruh potensi yang ada. Minimal dari pemerintah itu, pemerintah provinsi, kabupaten, kota bergerak bersama. Kemudian dari BUMN, BUMD, dari Forkopimdanya juga sangat penting. Kemudian dari swastanya, dari masyarakatnya, ini bergerak bersama. Sebagai contoh dari 7 gerakan itu, misalnya kita telah mencanangkan gerakan penanganan inflasi serentak se-Sumsel. Jadi semuanya bergerak. Bagaimana bersama-sama menangani inflasi. Masalah inflasi ini masalah kita semua. Maka pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, instansi vertikal, Forkopimda, semua bergerak menangani inflasi dengan posisi dan tugas fungsi masing-masing. Ini efektif dan alhamdulillah inflasi di Sumsel terkendali. Ya, itu satu. Yang kedua ada gerakan pasar murah serentak se-Sumsel. Jadi saya berpikir kalau pasar murah itu bisa dilaksanakan serentak di seluruh penjuru Sumsel, maka harga bahan pokok akan turun. Dan itu sudah terjadi. Kita setelah launching, maka setiap hari minimal di setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis itu ada pasar murah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan seluruh stakeholder yang ada. Jadi masyarakat kalau setiap Senin, Selasa, Kamis pokoknya dapat harga murah. Makanya inflasi Sumsel sampai saat ini terkendali. Nah, ada lagi Toko Kepo. Toko Kepo itu punya pemerintah daerah. Jadi di situ tiap hari murah. Nah, kalau ini dilaksanakan oleh semua, ini harga terkendali. Kemudian ada lagi gerakan serentak yang lain, misalnya adalah gerakan bedah rumah serentak se-Sumsel. Nah, ini yang spesial. Selama ini orang membangun rumah, membedah rumah, memperbaiki rumah tidak layak huni. Ada dari CSR, ada dari Basnas, banyak sekali. Nah, namun sendiri-sendiri. Nah, dengan gerakan serentak ini, maka semuanya bergerak mulai serentak bersama-sama dan kita datang. Dan kita bersyukur di Sumsel dengan gerakan serentak saat ini sudah terdata
sebanyak 8.391 rumah yang akan dibedah bersama. Ini besar sekali. Dananya bisa Betul, dari Pak. APBN, bisa dari APBD provinsi, kabupaten kota, dari Basnas, dari CSR, dari dana desa, Dilakukan dari dana masyarakat. serentak di seluruh kabupaten kota. Seluruh kabupaten. Dia dalam rangka ulang tahun ke-78 ini kita akan membangun seperti itu. Bahkan dari 8.391 ini bisa lagi berkembang menjadi 15.000. Kenapa bisa? Karena desa di Sumsel ini sekitar 3.500. Kalau satu desa satu kelurahan bangun dua saja, berarti ada 7.000. 7.000 tambah 8.000 tadi sudah 15.000. Belum lagi CSR. CSR nanti kalau bertambah lagi bisa 20.000. Artinya kalau rutin dilakukan setiap tahun, Pak, setiap tahun 20.000, bayangkan. 20.000. Dalam 5 tahun jangan-jangan di Sumsel sudah tidak ada rumah lagi yang jelek. Nah, gitu, ini sebagai bentuk contoh betapa gerakan serentak itu sangat-sangat bermanfaat. Kemudian kita juga akan melakukan gerakan bedah pembangunan, gerakan pembangunan sanitasi serentak se-Sumsel. Kita akan memperbaiki WC-WC punya masyarakat yang tidak layak, yang masih di sungai, yang jelek, yang buruk, yang tidak sehat, itu akan kita perbaiki. Dan sekarang sudah ada terkumpul yang akan kita bangun itu 6.984, berkisar itulah. Dan itu akan bertambah. Akan terus yang akan kita bangun. Berarti kita akan memperbaiki begitu banyak sanitasi, begitu banyak WC. Dan kemarin sudah di-launching oleh Ibu Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Bu Trito Karnavian, sudah meluncing ini. Kemudian ada lagi gerakan yang lain, gerakan penanganan stunting serentak se-Sumsel. Nah, dari anak-anak stunting ini nanti akan diangkat menjadi anak asuh, berarti akan ada orang tua asuh itu. Kalau semuanya itu diangkat anak asuh, kemudian diberikan makanan sehat dan bergizi, selesai. Sudah di Sumsel. Nah, untuk di provinsi akan terasa besar, apalagi nasional. Tapi kalau stunting itu ditangani sampai dengan level bawah, berbasis desa dan kelurahan, cuma sedikit. Satu desa satu kelurahan itu ada cuma 2, ada yang 3, ada yang 5, nggak ada yang lebih dari 10. Ada apalagi ada yang kosong. Jadi kalau misalnya di desa itu ada 3 anak stunting, diangkat oleh orang tua asuh dari desa saja nih, oleh kepala desa, dana desa misalnya, oleh tokoh-tokoh yang di sini, udah selesai. Apalagi ada dari CSR, ada dari pemerintah. Kalau semuanya diangkat, selesai. Artinya meringankan beban pemerintah pusat juga kan, Pak, ya? Makanya penanganannya harus kita bisa perkecil sampai bawah. Nah, yang paling penting di dalam penanganan stunting itu adalah bahwa makanan itu harus betul-betul bisa diterima bayi. Jadi jangan hanya diberikan bahan pokok mentah, nanti bisa dimakan orang tuanya. Tetapi harus dalam bentuk makanan, dikontrol. Nah, inilah tugas kelurahan desa, tugas PKK, tugas Posyandu, kader KB untuk memastikan itu. Itu beberapa gerakan serentak. Ada lagi gerakan serentak untuk perlindungan pekerja rentan. Nah, pekerja-pekerja rentan itu tenaga-tenaga informal itu harus dilindungi. Kalau pekerja formal sudah banyak yang dilindungi, pegawai, kemudian karyawan sudah banyak. Tapi petani, nelayan gitu ya, masyarakat UMKM itu harus dilindungi. Maka kita berharap seluruh masyarakat di Sumsel nanti bisa kita ikut sertakan dalam program ini, sehingga manakala orang tua ataupun tulang punggung keluarganya meninggal dunia, keluarga ini masih bisa tetap eksis. Bahkan apabila ada anak-anaknya yang masih belum selesai kuliah, dibiayai sampai selesai kuliah. Ini bisa dibayangkan. Ada lagi gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Dengan memanfaatkan ruang-ruang, kita berharap Sumsel bisa membiayai untuk pangannya sendiri, untuk bisa menyediakan pangannya, sehingga tidak tergantung dari daerah lain. Bahkan kita bisa bersubsidi. Dan kita bersyukur tahun ini pemerintah pusat membuat OPLAH. Jadi ini optimalisasi lahan, ada 200.000 hektar untuk di Sumsel. Iya. Kemudian ada juga mau ditambah lagi dengan 300.000 cetak sawah baru. Nah, ini semua kita lakukan agar Sumsel betul-betul bisa menjadi swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan. Pak Menteri Pertanian menyampaikan bahwa Sumsel akan menjadi percontohan pertanian modern di se-Asia. Bukan nasional, Pak, bukan nasional saja. Asia, nanti se-Asia, datangnya bisa ke Sumatera Selatan. Nah, ini kita tidak bisa bekerja dengan cara biasa. Kita harus bekerja dengan cara-cara luar biasa.
Maka di Sumsel untuk bekerja istilahnya tidak ada hari esok. Semuanya hari Semuanya ini. hari ini, Kita seperti yang Bapak semuanya hari sampaikan. ini. Iya. Ada ide kita kerjakan hari ini. hari Bisa ini. sampai tengah malam sampai nggak tidur. Saya bilang lebih baik kita nggak tidur. Tapi kita bisa tidur berikutnya dengan nyenyak. Daripada kita tidur tapi besok-besok nggak bisa tidur. Benar Pak, makanya saya dengar Bapak kadang-kadang sampai pulang larut malam Pak. Iya. Nah Ya. mungkin kita bicara tadi Pak, program-program yang Bapak jalankan tantangannya apa sih Pak? Iya. Pak. Ini yang memang perlu menjadi pemikiran kita bersama. Yang paling utama adalah menyamakan persepsi, menyamakan visi misi yang sama. Kalau itu sudah sama, mudah-mudahan akan lebih mudah. Jadi kita terus melakukan sosialisasi, kita memberikan keyakinan bahwa tujuan yang kita lakukan ini baik. Pemerintah negara itu pasti tujuannya baik. Namun kita perlu kawal agar cara yang dilakukan juga dengan cara-cara baik. Jadi tujuan baik saja tidak cukup, tapi harus disertai dengan cara yang baik. Kita punya niat baik, tapi dengan cara yang tidak baik ya bisa berantakan. Kita memberikan bantuan, misalnya tujuannya baik memberikan bantuan, tapi dengan cara menghina, dengan cara melempar, dengan cara merendahkan tentu tidak akan berdampak baik. Nah, maka tujuan harus kita tetapkan, kita harus menyamakan persepsi, kemudian kita perlu lakukan dengan cara-cara baik. Sehingga Sumsel bisa mandiri secara ekonomi Pak ya. Iya, ekonomi, mandiri secara energi, mandiri betul. pangan. Makna mandiri tadi mandiri dari berbagai aspek. Berbagai aspek, siap Pak. Nah terus Pak, jadi kita bicara ekonomi sudah tadi Pak ya. Ini jadi kita bicara wisata karena selama ini orang berwisata itu ke Pulau Jawa Pak. Di mana-mana pasti orang maunya wisata ke Pulau Jawa. Kalaupun ke Sumatera, kalau nggak ke Lampung, ke Sumatera Utara, Danau Toba. Nah, kalau Bapak lihat potensi wisata Sumsel ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi saat ini kita bersyukur pada saat pemerintahan Pak Jokowi ini infrastruktur semuanya bagus. Sehingga potensi alam yang sangat baik ini juga terpacu ikut menggeliat. Kalau dulu dari Palembang ke Jakarta itu bisa berjam-jam, bisa 1 hari 1 malam. Tapi sekarang dengan 8 jam saja sudah bisa sampai. Nah maka ini menjadi tantangan bagi Sumatera Selatan untuk bisa menangkap peluang ini agar ekonomi itu bisa berkembang. Kita berangkat dari sektor wisata juga bisa kita lakukan. Maka pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga terus menciptakan destinasi baru. Kemudian kita juga mengembangkan dan juga melestarikan budaya, adat istiadat, kesenian yang ada di Sumsel. Dan kita juga tahu bahwa di Sumsel makanannya nggak ada yang enak sekali dan enak banget. Nah, betul, itu silahkan kalau mau makan di Sumsel ada pempek, ada lenggang, ada kemudian macam-macam semuanya enak itu. Kemudian budayanya juga sangat bagus, peninggalan sejarah Sriwijaya juga banyak. Kemudian potensi wisata alamnya sangat banyak, ada di Oku Selatan, Danau Rano, kemudian ada pemandangan indah di pagar alam, kemudian banyak wisata budaya dan wisata yang lain. Ini terus kita pacu. Maka Sumatera Selatan juga akan melakukan terobosan-terobosan. Di antaranya kita akan membangun misalnya itu Museum Kerajaan Sriwijaya. Jadi Kerajaan Sriwijaya itu kebanggaan Sumatera Selatan dan bahkan kebanggaan Indonesia. Kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan maritim terbesar di dunia. Kalau kita selalu menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara maritim, kalau ditanya kerajaannya mana? Iya, Sriwijaya. Maka kita akan membuat Museum Kerajaan Sriwijaya, kita akan bentuk tim, akan menulis sejarah Kerajaan Sriwijaya, kemudian kita akan mengumpulkan peninggalan-peninggalan yang mungkin tersebar di seluruh dunia, kita akan kejar, kita akan himpun menjadi satu. Kita juga akan membangun museum tekstil. Kita tahu di Sumsel itu terkenal dengan songket. Kemudian wastranya bagus, keranijanya bagus, dan ini kita akan dorong. Sehingga tekstil, kemudian wastra, kemudian kerajinan-kerajinan itu bisa berkembang dengan pesat di situ. Begitu juga budaya, kita juga akan membuat film-film yang mengangkat seni budaya adat istiadat di Sumsel. Kita sudah ada film yang digarap oleh beberapa pihak, ada film di Sumsel itu misalnya tentang kultur Komering itu sudah ada. Ada film Dul Muluk dan Dul Matin. Nah, ini untuk mengangkat nih bagaimana kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan.
Dan itu filmnya dibintangi nggak tanggung-tanggung. Iya. Itu ada Pak Anwar Fuadi, Pak Roy Martin, kemudian ada Meriam Lina, dan saya ada sedikit ikut juga di situ. Wah, jadi Bapak Iya. ikut terlibat langsung Pak ya? Diminta ikut, ya sudah, kita untuk mendukung wisata, untuk mendukung seni budaya kita ikut. Kita juga akan buat film misalnya Adogawi. Nah, Adogawi itu sering diucapkan masyarakat Sumsel sebagai suatu bentuk rasa optimisme, percaya diri bahwa segala sesuatu itu harus kita berpikiran positif. Kita tidak boleh mengeluh. Kita tidak perlu menceritakan kesulitan kita. Maka kalau ada orang bilang mungkin orang lain lebih susah dari kita tapi tidak cerita dengan kita, maka di Palembang itu yang terjadi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Di Sumsel seperti itu. Ada juga film yang mau kita buat misalnya Wong Kito Galo. Nah, ini jadi cerita tentang Palembang itu tentang Pak ya? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Bagaimana semangat kekeluargaan, persaudaraan yang tinggi di Sumsel. Wong Kito itu berarti kita sebagai satu kesatuan. Bukan dia, bukan mereka, bukan kamu. Tapi Kito. Nah, ini siapapun yang terkait dengan Sumsel itu Wong Kito. Yang pernah berurusan dengan Sumsel, Wong Kito. Yang pernah tinggal di Sumsel, Wong Kito. Yang pernah bertugas di Sumsel, Wong Kito. Nah, ini terus yang akan kita kembangkan. Wisata terus kita akan lakukan kebijakan-kebijakan, termasuk juga kita baru saja meluncing, ini juga launching yang cukup bisa mengangkat citra Sumatera Selatan, meluncing kopi Sumsel. Kopi Sumsel. Ya, kopi Sumsel sudah kita launching. Sumatera Selatan saat ini merupakan daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. 26% lebih dari data Ketua Umum Kadin Indonesia kemarin, Pak Arsyad kemarin menyampaikan. 26% lebih itu kopi itu asalnya dari Sumsel. Dari Sumsel. Iya, luasnya 271.000 hektar. Potensinya sangat besar. Nah, inilah yang kita angkat bahwa Sumsel punya kopi, kita akan produksi, kita akan kelola dengan baik, kita akan buat permajaan-permajaan dengan sambung pucuk. Nah, itu di Pagar Alam dan yang lain akan kita terus bangun, akan kita lakukan, termasuk juga di beberapa daerah kita bagikan bibitnya. Dan ini cukup semangat. Kemarin begitu kita launching harga kopi di Sumsel naik. Iya, saya dengar kabarnya harga kopi di Sumsel sekarang menyentuh 60.000 Pak. Nah, itu dia bayangkan. Bergila. Kalau gerakan masif serentak itu bisa berdampak sangat baik. Kita juga insya Allah juga akan membuat rekor muri minum kopi terbanyak di Indonesia. Ya, kalau nanti bisa di dunia bisa kita buat seperti itu. Ini semua kita lakukan untuk bisa mengangkat ekonomi, mengangkat wisata, dan juga untuk mensejahterakan masyarakat. Ini luar biasa Pak. Jadi nggak salah loh kalau masyarakat Sumsel itu melihat Bapak sebagai gubernur yang sakset. Nah Pak, tentu kan ini membutuhkan perjalanan yang begitu panjang kan untuk sampai kepada titik ini. Nah, apa saja sih Pak yang motivasi yang bisa Bapak sampaikan ke masyarakat Sumsel bahwa ya bekerja tuh harus seperti ini? Ya. Boleh di ini. Iya, jadi Sumsel ini daerah yang besar, daerah yang potensial, sangat besar, punya potensi yang sangat banyak. Kita tidak boleh diam. Maka kita harus lakukan dengan cara cepat, dengan cara yang luar biasa, dengan cara bersama-sama dan serentak. Ya, saya selalu menyampaikan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya itu bersifat fana. Bahkan kalau ditanya usia kita sampai kapan, kita tidak pernah tahu. Kalau kita ditanya apakah besok kita masih hidup, kita juga tidak pernah tahu. Oleh karena itu mari masyarakat Sumatera Selatan dan kita semua manfaatkanlah waktu, umur yang diberikan kepada kita untuk terus melakukan kebaikan, untuk terus berbuat baik. Kenapa Allah merahasiakan usia kita? Pasti Allah mengandung makna, mengirimkan pesan agar kita bisa berbuat baik setiap hari, setiap saat. Dan kebaikan yang kita lakukan itu akan berdampak kepada kita. Kalau kita melakukan kebaikan, kita akan menerima kebaikan itu baik sekarang maupun di akhirat. Kalau kita menanam padi, pasti kita dapat padi walaupun ada rumput. Tapi kalau kita menanam rumput, kita tidak akan mendapatkan padi. Dan juga saya teringat beberapa pesan pimpinan-pimpinan saya, senior-senior saya, guru-guru saya bilang bahwa apabila orang baik diam, maka orang jahat merajalela. Maka marilah kita orang-orang baik ini bergerak, berbuat, melakukan maksimal. Secara serentak tadi. Secara serentak. Nah, serentak tadi ada kalimat yang mengatakan begini.
Kalau kejahatan yang terkoordinir bisa saja mengalahkan kebaikan yang tidak terkoordinir, ya marilah kita orang-orang baik ini berbuat ini dengan serentak, berbuat baik dengan bersama-sama, berbuat baik dengan kolaboratif. Itu menjadi kekuatan yang lebih besar. Kalau kita bersama-sama, itu ada hasil yang kita dapatkan bisa lebih lagi. Ini ada orang bekerja sendiri, bagus hasilnya. Ini ada orang bekerja sendiri, bagus hasilnya. Tetapi kalau orang ini bergabung, ini akan ada pekerjaan baru, ada hasil baru yang lebih besar apabila itu dilaksanakan secara serentak dan bersama-sama. Maka kekuatan itu harus kita satukan dan kita jangan menunda kebaikan itu, karena kalau kita menunda menyesal, waktu tidak akan berbalik. Maka tadi saya sampaikan di Sumsel tidak ada hari esok. Semuanya harus hari ini. Kita kerjakan semuanya hari ini. Jangan ditunda-tunda. Mungkin Pak, untuk putra putri Sumsel, apa sih yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Ya, untuk generasi muda, anak-anak muda di Sumatera Selatan, ayo kita terus kembangkan potensi yang ada pada diri kita. Tingkatkan kapasitas kita. Yang bisa menolong kita itu hanya kita sendiri. Kita jangan terlalu berharap dengan orang lain. Kita punya keluarga kaya atau tentu tidak setiap hari akan menolong kita. Kita punya keluarga sukses, tidak setiap hari akan membantu kita. Maka yang bisa menolong diri kita adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita bekali diri kita tingkatkan kapasitas kita, bukan hanya masalah keterampilan, bukan hanya masalah kemampuan intelektual, tapi kita perlu juga perkuat dengan kemampuan lain. Bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi juga perlu kita perkuat dengan kecerdasan emosional. Perlu kita juga perkuat dengan kecerdasan sosial. Perlu kita perkuat lagi dengan kecerdasan spiritual, perlu kita perkuat lagi dengan kecerdasan moral. Maka saya selalu mengingatkan kunci sukses itu ada dua. Yang pertama, jadilah orang yang terbaik, mempunyai banyak kelebihan, mempunyai banyak kemampuan, kita punya kapasitas, kita punya kecerdasan intelektual. Itulah orang yang terbaik. Orang-orang yang terbaik akan diperhitungkan. Orang-orang yang terbaiklah yang akan sukses. Kalau kita orang biasa, orang rata-rata, ya jangan terlalu berharap sukses karena biasa-biasa saja. Maka yang pertama, jadilah orang yang terbaik, orang yang mempunyai kapasitas, punya kemampuan, punya skill, punya kecerdasan intelektual. Tapi ingat, kecerdasan intelektual saja tidak cukup, karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual hanya menyumbangkan maksimal 20% sukses. Sebagai contoh, ada orang hebat tetapi suka melawan pimpinannya, suka berantem dengan orang lain, ya nggak sukses. Ada orang hebat tapi suka ngambek, suka mutung. Kalau di kantor ditegur pimpinannya, konflik dengan temannya, matikan handphone, nggak bisa dihubungi, nggak akan sukses. Maka kecerdasan intelektual harus diimbangi dengan kecerdasan lain. Orang terbaik harus, karena itulah akan membuat kita sukses, tapi harus diikuti menjadi dengan orang baik. Orang baik itu tadi mempunyai kecerdasan emosional, bisa mengelola emosi, matang, dewasa, punya kecerdasan sosial, punya jiwa yang baik. Itu tercermin dari wajahnya. Wajah-wajah yang baik itu kan akan kelihatan. Tapi kalau wajah nggak baik kan kita sering lihat, sering sebut dengan muka penjahat. Nah, itu berarti dari dalamnya jahat. Jadi kecerdasan yang orang baik itu punya kecerdasan emosional, punya kecerdasan sosial, punya kecerdasan spiritual, membawa nilai-nilai agama itu untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang baik yang berikutnya adalah orang yang punya kecerdasan moral, punya etika, tata krama, sopan santun, menjunjung tinggi moral, menjunjung tinggi adab, dan juga menjunjung tinggi ajaran-ajaran kebaikan yang diberikan kepada kita. Ada orang hebat tapi tidak punya etika, disebut kurang ajar. Orang yang kurang ajar tentu tidak akan sukses. Maka kalau sukses, jadilah orang yang terbaik dan jadilah orang baik. Luar biasa. Nah Pak, untuk support keluarga sendiri sih Pak, bagaimana Bapak menjaga keseimbangan antara keluarga, pekerjaan, dan karir? Ya. Mungkin bisa. Ini penting, ini pertanyaan penting. Keluarga itu tempat kita kembali. Jadi situasi keluarga, kondisi keluarga sangat menentukan orang itu sukses atau tidak. Kalau di keluarganya berantakan, pasti kita akan susah untuk bisa meraih sukses. Sering terjadi bentrokan atau pertengkaran suami istri saja, itu membuat kepala pusing. Apalagi anak-anaknya yang tidak teratur, misalnya gitu, yang bandel, yang banyak masalah. Ini tentu tidak akan bisa menciptakan, mendukung sukses. Maka membuat keluarga harmonis, membuat keluarga
yang baik, ini sangat menentukan keberhasilan. Maka ada pepatah mengatakan kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas keluarga. Itu penting. Jadi kualitas keluarga ini harus kita bangun menjadi keluarga yang berkualitas, keluarga yang baik. Maka manakala sudah selesai dengan urusan keluarga, maka dia akan bisa melaksanakan kewajiban, melaksanakan tugas, melaksanakan pekerjaan dengan baik. Maka support dari keluarga sangat penting. Saya bersyukur mempunyai istri dan anak-anak yang bisa memahami kondisi kita masing-masing, bisa saling mengisi, bisa saling support, bisa saling mengingatkan, dan kita terus-menerus berkomunikasi walaupun jarak memisahkan kita. Dan kebetulan kalau anak-anak saya itu semuanya masuk pesantren. Ya, tiga-tiganya saya punya anak 3 masuk pesantren. Saya menganggap dengan pesantren itu ilmu agamanya ada, ilmu pengetahuannya ada, akhlaknya juga ada, kemudian mentalnya juga dibentuk, dan dia biasa berinteraksi dengan banyak orang, biasa mengatasi dengan banyak masalah. Maka bagi kita membuat anak-anak cerdas itu penting, tapi membuat anak-anak punya karakter yang baik, punya akhlak yang baik itu juga jauh lebih penting. Ilmu penting, tetapi adab juga penting. Nah, maka tadi kalau kembali keluarga, kita ciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, sehingga ini akan bisa mensupport kita dalam melaksanakan kewajiban kita kepada bangsa dan negara dan kepada masyarakat. Luar biasa, sempurna sudah Pak. Pak, satu pertanyaan lagi mungkin Pak ya. Kan tidak lama lagi Sumsel akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Untuk menjaga kondusivitas itu apa sih yang akan Bapak lakukan Pak? Iya, jadi Sumatera Selatan kita bersyukur Sumsel ini dikenal dengan daerah zero konflik. Jadi tidak ada konflik. Ini tentu kebersamaan kita dan usaha kita sama-sama. Oleh karena itu saya berpesan di pilkada nanti kita harus ciptakan zero konflik. Sama dengan pemilu dan pileg kemarin, pilpres dan pileg kemarin. Jaga iklim kondusif, gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, dan kita sambut pesta demokrasinya dengan gembira. Pilkada juga pesta. Marilah kita bergembira. Nah, seperti itu, kita bergembira, melaksanakan pilkada dengan baik, kita pilih pemimpin, tidak usah berkonflik. Selesai pilkada kita bersatu kembali. Nah, seperti itu. Ini mohon maaf, ini kostum saya seperti ini. Ini tadi saya baru dari Boleh IPDN. dijelasin Pak penghargaan yang didapat hari ini? Ini juga closing statement. Kita bersyukur. Saya juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan atas kebersamaan kita. Alhamdulillah pada hari ini tadi saya dan juga untuk Sumatera Selatan mendapatkan anugerah bintang Kartika Pamong Praja Madya. Jadi diberikan atas dedikasi, atas prestasi, atas kerja keras, inovasi yang dilakukan. Baik sebagai posisinya sebagai PJ Gubernur maupun sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan juga sebagai alumni. Maka sudah banyak upaya yang kita lakukan untuk mengembangkan pendidikan, untuk mendukung IPDN, kemudian kita berbuat untuk masyarakat, dan ditugas di keuangan daerah juga kita maksimalkan. Dan penghargaan ini untuk masyarakat Sumatera Selatan, untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama membuat Sumatera Selatan jauh lebih baik di masa yang akan datang. Oke, terima kasih Pak. Sudah tidak terasa sudah 30 menit lebih. Saya sebenarnya ingin lebih banyak lagi mengupas Bapak dan Sumsel, karena saya melihat ada hal yang lebih banyak yang ingin bisa disampaikan. Mungkin next time, lain waktu kita bisa podcast bareng lagi Pak. Kita bisa ngobrol bareng lagi bersama Ayu Medan. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga Bapak selalu sehat, selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu lagi. Ya. Itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ayo Media Network dan Promedia Teknologi Indonesia atas kerjasama ini. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita terus lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, petunjuk, lindungan, pertolongan oleh Allah dan Tuhan yang Maha Kuasa untuk pengabdian kita kepada bangsa, negara, masyarakat yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.